Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim. Apa kabar semua teman-teman? Apa kabar ayah bunda? Apa kabar anak-anak? Dan juga apa kabarnya teman-teman yang baru mengunjungi channel ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, wabah, corona dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh ini dengan video secara langsung. Karena biasanya pada sebelumnya video hanya melalui PowerPoint ataupun dengan materi tugas dan yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini secara langsung, ya ini untuk mengobati rindu kalian kepada Ustadz. Ya, kalau rindu, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kita, anak-anak, ya, kita akan belajar, ya, materi kita Al-Islam, pendidikan Al-Islam atau pendidikan agama Islam. Kita akan belajar bab 5. Halaman 55, 56 dan seterusnya. Temanya adalah sholat sunnah munfarid. Ya, sholat sunnah munfarid. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 5 ini, kalian pertama mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah munfarid. Tujuan yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Kemudian yang ketiga, menyusun proyek sholat sunnah munfarid dalam satu hari. Kemudian yang keempat, mempraktekkan sholat sunnah munfarid. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, menyebutkan pengertian sholat sunnah munfarid. Oke. Sholat itu perkara yang penting bagi kita umat Islam. Ya. Tidak boleh dalam keadaan apapun kita meninggalkan sholat. Ya, berusaha terus, ya, sekuat semampu harus mencurahkan segala tenaga kita agar kita tetap melaksanakan sholat. Karena sholat itulah yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini akan menjadi pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka harus tetap upayakan untuk senantiasa melaksanakan sholat. Adapun pembahasan kita tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid terdiri dari 3 kata. Sholat, sunnah, dan munfarid. Apa itu sholat? Ya, seperti yang kalian ketahui, ya, sholat itu diawali dengan takbir, ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Ya, kalau sunnah itu apa? Ya, sunnah itu ya bila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Itu sunnah. Kemudian munfarid itu apa? Arti munfarid itu sendirian. Jumlah, bukan jumlah, ya. Jadi sholat sunnah munfarid itu adalah sebagaimana di dalam pengertian buku yang kalian miliki, halaman 56. Sholat sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian, tidak berjemaah. Nah, itu sholat sunnah munfarid. Jadi sholat yang dikerjakan sendirian, ya, yang dilakukan sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian atau tidak berjemaah. Itu yang dimaksud dengan sholat sunnah munfarid. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam sholat sunnah munfarid. Banyak macam sholat sunnah munfarid. Ya, selain sholat 5 waktu, maka sholat-sholat yang dikerjakan yang biasa dilakukan itu namanya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Nah, jadi banyak macam-macamnya. Cuman yang akan dibahas di dalam buku ini yang sering kita temukan dalam kehidupan keseharian kita, yang rutin keseharian. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah safar.
dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini sholat sunnah yang dilakukan pada umumnya dilakukan sendirian. Ya, pada umumnya dilakukan sendirian. Walaupun nanti barangkali ada sholat sunnah yang lain kita mendapatkan dilakukannya secara berjamaah. Keutamaan sholat sunnah munfarid. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita umat Islam itu pasti ada keutamaannya, ada fadilahnya, ada pahala yang besar yang akan didapatkan. Karena itu memang janji Allah Subhanahu wa taala di mana itu akan menggiring kita untuk selalu kita terpacu untuk melakukan, agar semangat melakukan ibadah-ibadah itu. Termasuk adalah sholat sunnah munfarid. Apa keutamaannya? Keutamaannya banyak, diantaranya adalah sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Nah, maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat wajib, mungkin ada yang kurang. Ada yang dimana kita terkadang tidak khusyuk, ada kita lalai ya. Ketika melaksanakan sholat, ada bolong-bolong, ada celah-celah. Maka dengan sholat sunnah itu akan ditambal, akan menjadi lebih baik. Ya, itu sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, jadi penyempurna sholat wajib. Kemudian seorang muslim yang sholat sunnah mengerjakan setiap waktu 12 rakaat ya, setiap hari, maka Allah akan membangunkan untuknya surga. Ya, membangunkan rumah di surga. Nah, itu keutamaannya. Jadi orang yang rutin, kita yang rutin melaksanakan sholat sunnah, ya qobliyah artinya sebelum, ba'diyah artinya setelah, ya qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, sebelum asar ya. Kemudian maghrib, ya setelah maghrib ya. Kemudian qobliyah atau ba'diyah isya dan sebelum subuh. Nah, itu keutamaannya apabila dilaksanakan setiap saat, maka Allah akan membangunkan rumah ya di surga. Kalian mau punya rumah di surga enggak? Nah, kalau kita tidak punya rumah di dunia, ya paling tidak kita punya rumah di surga. Dengan cara apa membangunnya? Dengan cara melaksanakan sholat-sholat sunnah ini. Kemudian orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang rutin melaksanakan sholat-sholat sunnah ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit, arti istiqomah. Jadi misalkan kalian tidak mampu yang 12 rakaat, minimal duhanya atau sholat tahiyatul masjidnya atau dan seterusnya. Baik, itu keutamaannya. Kemudian sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan. Ya, pembahasan yang pertama tentang sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat 5 waktu. Jadi sholat sunnah rawatib itu yang saya sebutkan tadi, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh. Setelah subuh tidak ada. Yang tidak ada setelah asar dan setelah subuh. Yang lain ada. Ya, yang lain ada duhur, asar, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya dan sebelum subuh. Nah, ini sholat sunnah rawatib itu ini ya, yang mengiringi sholat 5 waktu. Ya, itu yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tersebut dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah.
Jadi sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Adapun yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Ya, jadi ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib, ba'diyah setelah sholat wajib. Kemudian hukum sholat sunnah rawatib. Ya, hukum sholat sunnah rawatib bila ditinjau dari segi hukumnya ada dua. Ada sholat sunnah rawatib muakkadah. Sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi rutin melaksanakannya. Ya, hampir menjadi wajib. Itu namanya sunnah muakkadah. Apa saja yang sunnah muakkadah ini? Yang sunnah muakkadah yang rutin dikerjakan oleh Nabi, ya, halaman 57, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ini rutin dikerjakan. Bahkan pahalanya itu ya sholat sholat sunnah sebelum subuh ini dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat 2 rakaat setelah maghrib. Yang kelima 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkadah. Ya, ini yang muakkadah. Sebagaimana terdapat dalilnya, hadis yang dalil yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ya, sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad, yang kurang dianjurkan atau jarang dilaksanakan oleh Nabi. Ya, dan Nabi Nabi jarang melaksanakan sholat itu. Yaitu 4 rakaat sebelum asar, ya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah isya. Nah, ini yang ghairu muakkad, yang artinya yang tidak terlalu dianjurkan, jarang Nabi melaksanakan. Nah, jadi kesimpulannya, hukum sholat sunnah munfarid itu ada 2. Yang pertama yang sunnah muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu yang sangat dianjurkan, yang Nabi rutin, hampir Nabi tidak pernah mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Kalau yang sunnah ghairu muakkad, ya tidak terlalu dianjurkan, tetapi boleh untuk diamalkan. Anak-anak, ya teman-teman, sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, macam-macam sholat sunnah rawatib. Pembahasan kita mungkin sampai sholat sunnah rawatib saja karena waktunya terbatas, dan kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya di video yang akan datang. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Pertama, yang bagian A, sholat fajar. Sholat fajar atau sebelum subuh, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Ya, sholat fajar dilakukan sebelum subuh. Sholat ini disebut juga sholat qobliyah subuh atau sholat fajar sebelum subuh lah. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jadi sholat sunnah fajar ini dilakukan sebelum subuh. Sholat sunnah fajar juga disebut dengan sholat qobliyah subuh, yang dilakukan sebelum subuh. Dianjurkan sunnahnya ketika kita melaksanakan sholat ini
Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah itu. Yang kedua, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat duhur. Ya, sebelum dan sesudah duhur. Qobliyah dan ba'diyah duhur. Qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Sholat sunnah sebelum zuhur ya adalah 2 rakaat atau 4 rakaat. Sedangkan sholat sunnah setelah zuhur dilakukan 2 rakaat. Ya, maka di sekolah kita itu kan kita mewajibkan anak-anak untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Begitu kalian masuk masjid, sudah diarahkan oleh guru-guru untuk melaksanakan sholat qobliyah duhur. Setelah selesai duhur pun, kalian masih diarahkan, dibimbing oleh guru, oleh ustadz-ustazah untuk melaksanakan ba'diyah duhur. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Cara mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, yaitu dengan 2 kali salam, ya, dengan 2 kali salam atau 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat maksudnya tidak 1 salam, sholat sunnah dulu 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat kemudian salam. Adapun setelah asar tidak ada. Jadi jangan sampai karena semangat kalian sholat sunnah, setelah sholat asar pun kalian sholat. Nah itu kebablasan, berarti tidak punya ilmu, tidak ada ilmunya. Jadi tidak ada sholat sunnah setelah asar, tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat asar. Kemudian yang D atau keempat, sholat sunnah sebelum dan setelah maghrib. Ya, jumlah rakaat untuk sholat sunnah sebelum maupun sesudah maghrib yaitu sebanyak 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat kemudian setelah maghrib. Dan yang terakhir, sholat sunnah sebelum dan setelah isya. Ya, sholat sunnah sebelum isya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, sedangkan sholat sunnah setelah isya dilaksanakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah inilah sholat sunnah rawatib. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita belajar sholat sunnah rawatib. Jadi kesimpulan dari awal pembahasan kita tentang sholat sunnah munfarid ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran, apa pengertian sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan secara tidak berjamaah atau sendirian. Ini pada umumnya, walaupun nanti ada orang yang melaksanakan sholat sunnah itu dengan secara berjamaah. Kemudian macam-macam sholat sunnah munfarid ada yang dibahas dalam pembelajaran kita. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, safar, dan tahiyatul masjid. Yang baru kita jelaskan adalah sholat sunnah rawatib. Adapun penjelasan yang lainnya insya Allah akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Keutamaannya ya silakan dibaca sendiri. Insya Allah banyak keutamaannya. Sekarang tinggal kita bagaimana merutinkan mengamalkan sholat sunnah ini. Teman-teman sekalian, ya ayah bunda, anak-anak, dan sahabat yang mengunjungi channel ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.